Saudara, iblis itu pintar ya saudara. Cara dia menjatuhkan manusia itu selalu punya cara yang terbaik. Satu kali saudara ada sekelompok iblis ceritanya ya. Mereka sedang rapat saudara. Nah, iblis yang pertama bertanya di forum. Coba kalian pikir cara apa yang terbaik untuk membuat orang Kristen itu hancur, habis. Iblis yang kedua bilang, saya punya usul. Dia bilang, ayo kita aniaya gereja, kita bom gereja itu supaya orang Kristen itu habis, orang Kristen itu lenyap. Nah, tetapi ketika ada bom di mana-mana, ada penghancuran gereja oleh sekelompok orang, lalu kemudian orang Kristen ketika gereja dibom, mereka bukan justru malah tambah loyo, tetapi tambah semangat. Ya, ketika gereja dibom, orang Kristen itu justru malah bersatu. Iblis yang kedua ini bilang, aduh saya nggak berhasil bom gereja. Orang Kristen tidak terprovokasi. Bahkan ketika gereja dianiaya, orang Kristen itu punya slogan, mati satu, tumbuh 1000. Cara menganiaya orang Kristen dari luar, gereja dihancurkan, orang Kristen tidak boleh ibadah, gereja ditutup. Tetapi tidak berhasil saudara. Lalu ada iblis yang satu lagi bilang begini saudara. Kalau dari luar tidak berhasil kita buat orang Kristen hancur. Kita coba dari dalam. Caranya bagaimana? Kita buat orang Kristen yang di dalam gereja itu mereka berantem. Di dalam rapat cuma masalah sepele tetapi bisa berkelahi. Sampai keluar dari gereja. Saudara, iblis mulai senang ya melihat hal ini. Ketika orang Kristen lagi rapat memikirkan konsumsi apa ya bagusnya. Dari mulai konsumsi sampai masalah-masalah lain itu bisa keluar saudara. Tetapi saudara, ketika yang satu keluar dari gereja ternyata yang satu bikin gereja yang baru saudara. Ya, jadi iblis nih pusing dari tadinya gereja GK, dari gereja GK jadi GKK. Nanti keluar lagi yang satu kecewa dengan gereja, buka lagi gereja GK, KK, tambah banyak kakaknya saudara. Ada konflik di dalam gereja, iblis mau menghancurkan orang Kristen dari dalam, tetapi justru orang Kristen tambah banyak, gereja tambah banyak saudara. Gimana ini iblis? Sudah pikir ya, dari luar gak bisa. Dari dalam pun orang Kristen bertumbuh terus saudara. Lalu iblis yang terakhir, dia mengusulkan seperti ini saudara. Saya punya cara lain, cara yang pasti mujarab, kata si iblis yang terakhir ini. Lalu kemudian dia menyorotkan matanya, mengarahkan kepada yang namanya keluarga Kristen. Iblis yang terakhir bilang, ayo kita bikin gereja, kita bikin generasi anak-anak Tuhan itu hancur mulai dari mana? Mulai dari keluarga Kristen. Kita buat keluarga Kristen itu terlena. Kita katakan bahwa jadi keluarga Kristen itu asik, banyak berkat. Untuk dapat berkat gimana caranya? Datang aja ke gereja. Gak usah pusing ngurus anak itu sampai mikir yang susah-susah. Taruh aja di sekolah minggu, taruh aja. Kita bilang taruh aja di kebaktian remaja. Taruh aja di sekolah Kristen yang bagus. Kita bikin orang tua itu terlena. Sehingga mereka akan melupakan bagaimana mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Bilang kepada orang tua itu bahwa gak usah khawatir mendidik anak. Ada sekolah Kristen yang terbaik, ada sekolah minggu, ada kebaktian remaja. Kalau nggak datang ke gereja, lihat aja di online. Nah saudara, dan usul yang terakhir ini disetujui di dalam rapat mereka. Saudara, banyak orang Kristen hari ini, keluarga Kristen yang tidak sungguh-sungguh memahami apa artinya menjadi keluarga Kristen. Generasi muda juga berpikiran menikah itu hanya apa? Status sosial, mencari pasangan, menutup sebelah mata untuk hal-hal yang prinsip. Malu sama teman-teman, sudah usia begini, belum nikah. Bahkan kita lihat hari ini tingkat perceraian di Manado itu tinggi. Kawin cerai menjadi hal yang biasa. Saudara, iblis tahu betul bagaimana membuat keluarga Kristen itu hancur. Kalau kita lihat banyak saudara orang tua hari ini mulai memakai standar dunia untuk mendidik anak-anak mereka.
Saudara, saya melayani di Ebenezer ya dengan berbagai macam ya saudara. Anak usia 13 tahun, bebas pakai motor saudara. 13 tahun, bayangkan saudara. Bebas punya kartu kredit, unlimited saudara. Usia SMP, SMA saudara. Saudara, bahkan saya awal pelayanan di Manado itu, saya culture shock ya saudara. Saya sedikit terkejut begitu dengan apa? Saya nih waktu sekolah bukan anak yang baik-baik juga saudara gitu ya. Ya bisa dibilang kadang nakal ya, begitulah saudara ya. Bukan yang soleha begitu ya. Tapi sampai saya besar, sampai saya dewasa ya, orang tua saya tuh nggak pernah mengizinkan saya untuk tinggal sendiri begitu ya, kecuali ya sudah menikah gitu. Tapi waktu saya datang ke Manado, saya pelayanan, saya tanya seorang anak ya, anak SMA, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kos bu. Hah? Di kos? Saya culture shock sih terus terang Bapak Ibu. Saya nggak pernah gitu ya. Di kos itu dulu kalau zaman waktu saya sekolah yaitu anak kuliahan, orang kerja itu ngekos saudara. Tapi anak sekolah nggak pernah saudara. Baru di sini saya dapeti seperti itu. Dan anak ini bukan termasuk anak yang dalam tanda kutip baik-baik saja gitu ya. Dan alasan orang tuanya menyekolahkan ya karena orang tuanya kerja di luar daerah. Alasannya dia pingin anaknya sekolah di Ebenezer. Ya untuk alasan apapun, tapi saya cukup terkejut saudara ya. Anak SMA ngekos, terus siapa yang bimbing dia tiap hari? Itu pertanyaan sih buat saya ya saudara. Dan saudara, kita lihat keluarga Kristen hari ini, banyak ayah yang disfungsi, tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Dan kalau kita lihat lingkarannya itu terus seperti itu saudara. Lingkarannya berputar seperti itu. Dan itulah yang dipikirkan oleh iblis untuk menghancurkan orang Kristen. Ketika pemahaman menjadi keluarga Kristen itu tidak dipahami baik-baik saudara, maka disitulah awal kehancuran generasi anak-anak Tuhan. Dan ini harusnya menjadi hal penting yang kita harus pikirkan. Salah satu sasaran empuk yang dihancurkan iblis ini adalah keluarga Kristen saudara. Dia mulai menggerus generasi-generasi muda, generasi-generasi yang harusnya hidup dengan takut akan Tuhan, tetapi pelan-pelan dia hancurkan melalui keluarga. Karena iblis tahu keluarga yang sehat itu adalah fondasi gereja. Iblis tahu kalau gereja kuat, kalau anggota kuat ya, kalau gereja kuat itu kalau anggota keluarganya kuat saudara. Tapi kalau keluarga di dalamnya itu bobrok saudara, dari mana gereja menghasilkan pemimpin-pemimpin saudara? Saudara, bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Tapi saya percaya jangan berkecil hati saudara. Selalu ada anugerah Tuhan untuk kita melewati itu semua. Tinggal kita pilih mau pakai kekuatan Tuhan atau kekuatan manusia. Tinggal kita pilih mau pakai hikmat Tuhan atau hikmat manusia. Eli adalah seorang imam yang menjabat bagi bangsa Israel itu selama 40 tahun. Tapi pada akhirnya Eli dikenal sebagai orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan. Dia tidak berdampak positif bagi anak-anaknya hingga orang-orang di sekelilingnya. Setelah Eli memiliki 2 orang anak bernama Hofni dan Pinehas. Mereka keluarga imam yang setiap hari itu mengurus, menjadi mediator umat kepada Allah untuk mempersembahkan persembahan ya, hewan-hewan kurban yang dibawa. Umat yang mengaku dosa, membawa persembahan syukur, itu semua diurus oleh keluarga Imam Eli, termasuk oleh kedua anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, seharusnya begitu banyak orang yang datang setiap hari untuk berjumpa dengan Allah, seharusnya itu menjadi pemandangan untuk mereka tuh lebih berefleksi ya. Lebih reflektif saudara. Tetapi kondisi itu bukan semakin membuat Hofni dan Pinehas itu bertumbuh imannya atau karakter mereka semakin hari makin baik. Tidak saudara. Melainkan beribadah itu justru menjadi pemandangan yang membosankan bagi keduanya. Kedua pemuda ini, Hofni dan Pinehas, digambarkan sebagai orang-orang muda yang makin hari makin kehilangan integritas dan spiritualitas. Itu terbukti dari sikap mereka yang seharusnya melayani umat, tetapi justru mereka menjadi batu sandungan. Saudara, apa penyebabnya?
Saudara, ayah mereka, Imam Eli, itu imam yang cukup lama memerintah di Israel, 40 tahun. 40 tahun menjadi imam itu bukan satu hal yang biasa. Dia orang yang sangat dihormati. Saudara, tapi dalam hal ini saya berpikir mungkin Imam Eli itu bukan hanya dihormati, tetapi lebih kepada apa? Ditakuti ya oleh anak-anaknya. Saudara senang gak kalau anak saudara takut sama saudara? Wah, berwibawa ya kalau papa mamanya ini ditakuti ya. Saudara, saya pernah dapati ya, ini ada seorang anak. Anak ini kalau di depan teman-temannya tuh saudara, dia cerewet, periang gitu ya. Tapi kalau di depan orang tuanya, ini anak ini diem gitu saudara. Saya penasaran gitu kenapa ya. Satu kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang tuanya pukul anak itu di depan umum. Wah, saya kaget saudara. Dia pukul anak itu, ya harapan, karena anak itu melakukan kesalahan. Tapi menurut saya bukan kesalahan prinsip saudara. Ya kenakalan anak-anak biasa saudara. Dia pukul di depan umum. Saudara, dia pukul anaknya di depan umum berharap anaknya itu bisa sadar dan takut sama dia. Hati-hati dengan hal ini saudara. Betapa bahayanya ya jika orang tua itu hanya menanamkan dalam pikiran anak-anak itu untuk takut kepada dirinya, tapi bukan takut kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Alkitab menyatakan bahwa Hofni dan Pinehas itu hanya sekedar hidup di hadapan Eli. Mereka tidak hidup di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka berdua melakukan tugas keimaman, ya itu karena mengerjakannya di hadapan Eli, bukan mengerjakannya di hadapan Tuhan. Mereka melayani karena diawasi oleh Eli. Jadi Imam Eli itu seperti polisi lalu lintas gitu ya saudara. Ya, polisi lalu lintas. Ya jujur-jujur ya, walaupun mungkin tidak semua di sini ya. Orang kalau ada polisi taat atau berani melanggar. Pasti saudara enggak berani kan. Tapi kalau polisinya enggak ada, gas jo ya. Biar lampu merah, gas jo. Tapi kalau ada polisi, taat saudara. Amin. Saudara, seiring berjalannya waktu, Eli, sang polisi ini sudah tidak lagi berkuasa. Alkitab mengatakan di dalam ayat 22 tadi, Eli sudah sangat tua sekali. Saudara, Eli sudah sangat tua, itu menegaskan bahwa semakin tua Eli, fisiknya semakin tua, anak-anaknya tuh semakin gagah dan semakin berkuasa saudara. Mereka tidak punya lagi figur yang mereka takuti. Karena Eli sudah tua, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, hal ini yang kemudian membuat mereka, Hofni dan Pinehas itu, walaupun mereka tinggal di rumah Tuhan, tapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Bahkan mereka tidak peduli dengan kondisi sesama mereka. Yang terjadi adalah mereka hanya menjalankan ritual, tetapi mereka tidak punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Saudara, melihat kegagalan Eli itu tidak menutup kemungkinan juga menjadi kegagalan kita saudara. Salah satu faktor kegagalan keluarga Kristen hari ini saudara, di dalam mendidik anak-anak apa? Karena orang tua tidak punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Sehingga mereka gagal mengajarkan anak-anaknya untuk takut dan menghormati Tuhan. Banyak orang tua yang mengabaikan firman Tuhan. Bahkan memilih berdiam diri ketika anak-anaknya melakukan dosa. Saudara, kalau boleh jujur ya, hari ini ada orang tua yang panik kalau anaknya nilai matematikanya jelek saudara. Tetapi gak pernah panik kalau anaknya itu gak pernah paham firman Tuhan. Ada orang tua yang mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya berdasarkan standar dunia. Tetapi tidak pernah menggubris standar firman Tuhan. Saudara, ada orang tua yang sediakan jam demi jam untuk bimbing anaknya agar lulus ujian. Tetapi berapa banyak orang tua yang mendampingi anaknya baca Alkitab, saudara. Saudara, mari kita sama-sama belajar di tengah-tengah kesulitan, tantangan zaman. Jangan sampai kita menyaksikan sendiri anak-anak kita berubah menjadi anak-anak yang mengecewakan Tuhan. Sehingga kita melihat mereka tenggelam dengan cara-cara dunia. Mari kita giring mereka saudara untuk menjalani panggilan mereka di dunia. Mari kita giring mereka untuk mereka bisa menghormati Tuhan.
hidup mereka itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mereka mau jadi pengusaha, kalau mereka mau berjualan, ajar mereka untuk berjualan, menjadi pengusaha yang jujur dan memuliakan Tuhan. Kalau mereka dipanggil jadi dokter, ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi dokter yang mengasihi dan memuliakan Tuhan, yang mengasihi sesama. Orang tua yang memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan itu akan mengajarkan kepada anaknya bahwa fokus yang harus mereka kejar adalah Kristus, bukan kekayaan, bukan kesuksesan dunia yang diutamakan. Saudara, kalau sedari dini kita tanamkan kepada mereka bahwa Kristuslah yang harus jadi fokus, maka sudah pasti mereka akan berada di dalam perspektif yang tepat, saudara.